Usai mengalami awal musim yang buruk, bos Ducati sudah tidak sabar dengan sikap Pecco Bagnaia. Bos Ducati menekan Pecco untuk segera bangkit, dan MotoGP Inggris adalah sebuah peringatan terakhir untuk Pecco. Jika akhirnya Pecco tidak bisa bangkit, maka bos Ducati tidak segan-segan untuk tidak memperpanjang kontrak Pecco pada tahun 2026. Lantas, bagaimanakah nasib Pecco tahun 2026? Datangnya Marc Marquez ditambah peningkatan performa Alex Marquez, membuat Pecco Bagnaia jadi harus bekerja ekstra keras di Ducati. Karena faktanya, Marquez bersaudara mampu tampil dominan ketimbang Pecco yang notabene sudah lebih dulu gabung dan jadi pembalap utama Ducati selama ini. Situasi makin panas, karena Ducati sendiri mulai keras menekan Pecco Bagnaia. Terkini, Davide Tardozzi selaku manajer tim Ducati Lenovo pun mulai memperlihatkan ketidaksabarannya ke Pecco. Tardozzi marah karena Pecco selalu salahkan motornya. Mengutip dari Pedo IP, Tardozzi bahkan bilang Pecco manja karena banyak mengeluh hingga menimbulkan masalah di internal Ducati. Seperti yang terjadi di seri Thailand, Qatar dan Jerez Spanyol, Pecco Bagnaia menjadikan motor sebagai alasan utama kekalahannya. Ia tipe pembalap yang harus sempurna terhadap semua aspek settingan mesin. Padahal ketika di lapangan akan selalu terjadi hal yang tidak sesuai dengan rencana kita. Ini jelas membuat masalah bagi tim internal, kata Davide Tardozzi. Hal itu merujuk pada keluhan Bagnaia yang seolah tak ada habisnya pada motor Ducati. Terbaru, yakni keluhan soal bentuk tangki yang katanya bikin ia kesusahan sehingga tidak kompetitif. Pecco harusnya berpikir sebagai seorang pemilik gelar juara dunia 2 kali. Ia harus bisa menerima atau mengatur masalah yang ada, tandasnya. Tardozzi juga menegaskan kalau Pecco harus bisa beradaptasi dan menggunakan seluruh potensi motor yang ada seperti Marc Marquez. Ia punya motor yang powernya sangat bagus, gunakanlah hal itu, tegasnya. Menurut sang bos, Pecco dianggap kerap melebar kemana-mana dalam hal komplain soal motor. Tardozzi sendiri bukannya ogah-ogahan menanggapi Pecco, namun sang pembalap harus bisa fokus ke masalah yang lebih utama tanpa merengek-rengek untuk hal yang harusnya bisa diadaptasi. Misalnya masalah terkait rem, yang menurut pandangannya lebih layak untuk diprioritaskan ketimbang bagian-bagian lain. Namun Tardozzi sendiri tetap menaruh kepercayaan dan harapan pada Pecco dan tidak kecewa dengan penampilannya. Meskipun crash 2 kali di MotoGP Le Mans Prancis, tapi Tardozzi tetap memberi kesempatan kepada Pecco Bagnaia. Pecco mampu menyelesaikan balapan meski sudah crash karena ditabrak oleh Enea Bastianini di lap pertama setelah start. Imbasnya, Pecco pulang dengan 0 poin setelah race MotoGP Le Mans Prancis. Bos Ducati memperingatkan Pecco untuk segera bangkit dari keterpurukan. Jika tidak bisa bangkit, bos Ducati tidak segan-segan untuk tidak memperpanjang kontraknya tahun 2026 dan kursinya akan direbut oleh Alex Marquez, adik dari Marc Marquez. Sementara itu, jika Pecco tidak diperpanjang kontraknya oleh Ducati, nampaknya tim pabrikan asal Jepang, Yamaha menunjukkan ketertarikannya kepada Pecco. Terlebih, gaya balap Pecco Bagnaia hampir sama persis dengan gaya balap seorang Jorge Lorenzo. Bagaimanakah sobat balapan, apakah Pecco Bagnaia tahun depan akan pindah ke Yamaha? Mari kita tunggu.